Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita memasuki sebuah bagian firman yang penuh penguatan bagi setiap orang yang sedang menunggu jawaban doa dari Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab hari ini, kita akan menyelami Lukas 18 ayat 1-8. Sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan untuk meneguhkan hati supaya kita tetap berdoa dan tidak menyerah. Mari kita persiapkan hati dan membuka diri untuk firman Tuhan yang memberi kekuatan baru. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat ini menjadi bingkai dari seluruh perikop. Pesan utama sebelum cerita dimulai, berdoa dan jangan pernah menyerah. Lukas 18 ayat 2. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Bayangkan, seorang hakim yang tidak takut Tuhan, tidak peduli manusia, tidak punya belas kasihan. Ini adalah latar yang sengaja Yesus pilih sebagai kontras dari karakter Allah. Lukas 18 ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Seorang janda, tokoh paling lemah secara sosial pada zaman itu. Ia tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh, tidak punya pembela. Yang ia punya hanya ketekunan. Lukas 18 ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Hakim menolak dan terus menolak, seperti doa-doa yang tampak tidak didengar. Lukas 18 ayat 4b sampai 5. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkannya, supaya jangan terus-menerus ia datang dan akhirnya menyerang aku." Hakim itu akhirnya menyerah bukan karena ia baik, tetapi karena ketekunan sang janda. Lukas 18 ayat 6. Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Yesus meminta kita memperhatikan sesuatu di sini. Jika yang lalim saja bisa luluh. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat ini adalah pelukan bagi setiap hati yang menunggu. Allah bukan seperti hakim itu. Ia mendengar, ia peduli, ia turut merasa, dan ia bertindak pada waktu yang tepat. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan mempercepat pembenaran bagi umatnya, tetapi ia juga bertanya, apakah kita tetap memiliki iman saat menunggu jawaban itu? Sahabat terkasih, mari kita mengambil waktu hening sejenak. Tarik napas pelan, lepaskan perlahan. Biarkan firman ini memenuhi hati kita. Tetaplah berdoa, jangan menyerah. Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu berdoa dan tidak menyerah. Kami belajar dari janda yang tekun, bahwa ketekunan membuka jalan dan iman memelihara pengharapan. Ajari kami, Tuhan, untuk tetap setia datang kepadamu, meskipun jawaban belum terlihat. Meskipun hati kami lelah, meskipun langkah kami kadang gemetar,
Ya Tuhan, Engkau bukan seperti hakim yang lalim. Engkau adalah Bapa yang mengenal setiap air mata, yang mendengar setiap seruan, dan yang bertindak pada waktu yang sempurna. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Harapan yang belum terjawab, pintu yang belum terbuka, beban yang masih kami bawa hari ini. Kuatkan iman kami Tuhan, agar ketika Engkau datang, Engkau mendapati hati yang tetap percaya, tetap berharap, dan tetap berpegang pada janji-Mu. Terima kasih untuk damai-Mu yang memenuhi hati kami hari ini. Bimbing setiap langkah kami sepanjang hari ini, agar kami hidup dalam terang-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Jika pembacaan Alkitab ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.